Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bapel Media, bersama saya Gofar Ismail, dan sekarang ditemani sama Mas Bagus dari Gas Om Store. Nah, kita akan berangkat menuju pameran mobil elektrik terbesar di Indonesia, yaitu PEVS atau Periklindo Electric Vehicle Show 2022. Yang kemarin sudah dibuka di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, dan sekarang kita berkesempatan untuk ikut mereview sedikit apa saja yang ada di PEVS 2022 ini. Let's go, kita langsung berangkat aja. Oke guys, kita udah nyampe di pintu gerbang PEVS. Ikuti terus keseruan kita di dalam. Ayo, let's go. Kita udah ada di dalam di event PEVS. Tadi kita udah beli tiket. Jadi tiketnya itu kita beli on the spot. Nah, nanti kita tinggal scan barcode, terus masuk web, registrasi, baru kita bisa beli tiketnya. Namun kalau kawan-kawan agak susah buat akses webnya, nanti juga di depan kita dibantu sama petugasnya, baik banget. Jadi nggak usah khawatir buat kesini, tinggal siapin aja metode pembayaran pakai m-banking. Yuk kita langsung jalan-jalan. Banyak banget bookingan, dari yang booking awalnya boleh 20 juta sampai sekarang booking 5 juta. Berarti secara SPK udah bisa di ini, udah ini. Berarti kan udah banyak minatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Bagus Andriansa dari Gas Om Store ingin mewawancari terkait produk wuling terbaru di acara DJ Expo ya. Ya, mungkin yang saya mau pertanyakan ini, saya dengan salesnya, sales marketing apa sales apanya? Sales marketing. Oh, sales marketingnya. Mungkin sales marketingnya akan menjelaskan terkait keunggulan dan kualitas dan apa aja yang didapat dari tipe wuling terbaru yang menggunakan tenaga listrik. Mungkin dari mbaknya, saya persilakan. Buat wulingnya sendiri di hari ini kita khusus untuk mobil listrik yang disebut REV. Kita display ada dua tipe level 1 dan level 2. Untuk level 1-nya ada di 200 km dan untuk tipe level 2-nya itu ada di 300 km. Untuk harga di 250 sampai 300 juta. Oh iya, ini kan kira-kira kita mulai PO-nya kapan dan kapan diterimanya.
dan apa aja yang didapat ketika kita beli pembelian pertama. Biasanya kan dari produk-produk wuling pertama yang saya rasakan itu ada aja yang dikasih hadiah-hadiahnya lah. Mungkin dari Mbaknya bisa dijelaskan. Untuk PO dari bulan November kemarin sudah banyak banget nih yang PO, udah banyak banget yang booking. Untuk serah terima unit dari yang paling pertama dari antrian itu di bulan Agustus udah bisa diterima sama konsumen. Untuk bonus sendiri yang paling pertama sampai per hari ini itu masih di voucher isi listrik 2 juta rupiah. Oh iya, kira-kira ini kan produk listrik ya. Dan sistem pengecasannya itu ada di mana aja ya? Karena kan setahu saya itu pengecasannya itu masih terbatas. Dan kira-kira kalau misalkan udah mulai beredar di pasar kan, apakah Wuling akan menyediakan tempat kayak semacam kayak fasilitas buat pengecasannya? Untuk fasilitas ngecat nanti di beberapa showroom tertentu untuk di awal. Dan untuk estimasi kan kalau misalnya masnya beli terus kalau misalnya lobet di rumah gimana dong? Kita kasih charge-nya free. Oh iya, saya lupa nih, saya mau nanya lagi terkait kan ngecasnya. Kalau di rumah kan nggak mungkin kapasitasnya ya, karena saya juga belum tahu nih berapa daya yang akan dibutuhkan buat pengecasannya ya. Mungkin dari Mbaknya bisa dijelasin. Daya yang dibutuhkan untuk per sekali ngecas itu 2.200 kWh. Oh, oke. Oh ya, mungkin saya mau nambahin apa lagi ya. Kira-kira Mbak target dari pasar ini apa ke depannya biar pemakai listrik itu lebih banyak lah? Apakah mau ngejelasin tentang kualitas mobil listrik yang buat efisien dari bahan bakar kah? Terus pemakainya lebih ramah lingkungan kah? Dan apa buat penghijauan di Indonesia lebih baik? Dia terus pasarnya itu targetnya di mana gitu? Kayak tadi dibilang kita target pasarnya itu pasti di ibu-ibu muda. Yang anak untung mungkin buat ke pasar, untung mungkin buat antar anak sekolah atau buat kalangan muda nih kayak saya, kayak Mas. Kalau cuma untuk dari rumah ke kantor masih worth it ya. Itu ditambah pengantin baru ya kan. Dibanding beli mobil. Untuk keuntungannya sendiri saya bilang kalau dari 300 meter sekali ngecas itu saya hitung di rupiah itu nggak sampai 50.000 untuk per sekali ngecas di 300 km. Berarti lebih irit daripada si bensin sendiri. Oh, oke. Kita punya garansi baterai itu 8 tahun. Terus kalau misalnya kok 8 tahun? Ya, karena apa? Karena pemakaian mobil listrik ke depannya akan lebih banyak, akan lebih canggih. Untuk motonya sendiri buat anak-anak muda di Indonesia, daripada kita harus banyak-banyakin polusi udara yang nggak enak ya kan, mendingan kita pakai mobil listrik, beralih ke mobil listrik. Selain canggih, irit, aman juga buat lingkungan. Oke, mantap, terima kasih. Saya akhiri wawancara di pameran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecepatan 45, jarak tempuh bisa 100 km. Kalau yang sport kecepatan 60, jarak tempuh bisa 70 km. Ini kalau standarnya masih bawah, nggak bisa jalan matic. Ya, kita remnya udah ABS kombinasi. Kalau misal salah satu rem tertekan, kalaupun digas kita nggak jalan. Ini sama. Walaupun lagi jalan gitu. Iya, berhenti itu. Tadi habis nyobain motor listrik elektro, itu rasanya hampir mirip kayak Matic, cuma tenaganya lebih instan, jadi enak sih. Kalau kata Om Bagus tadi, dia punya sepeda listrik hampir sama lah kayak naik sepeda listrik. Cuman enaknya kalau listrik itu tarikannya lebih spontan, lebih enak, jadi nggak berasa. Kalau di motor kan kita ngegas itu berasa engine itu berpacu gitu. Kalau ini sama sekali nggak ada suara mesin, enak lah, mantap. Motor listrik the best. Oke kawan-kawan, kita udah seharian keliling di PEFS 2022 ini. Kita mau tanya-tanya ke Mas Bagus nih. Mas Bagus, gimana Mas Bagus? Wah, rasanya jalan-jalan di PEFS ya? hari ini? Dingin, udah dingin. Kualitas barang-barangnya menggiurkan semua lah buat masa depan Indonesia lah. Ya kita sebagai kaum yang melakukan perkembangan lah, kita harus menggunakan teknologi ya. Seperti HP lah, HP semakin canggih, semakin enak kita pakai. Sama seperti barang, kayak mobil, motor, ataupun kendaraan apapun yang kita gunakan, semakin bagus teknologi, semakin nyaman kita pakai. Ya semakin nyaman juga kita pakai, safety otomatis semakin enak dong buat dipakai. Apalagi semenjak diadakannya kayak pamer-pameran kayak mobil listrik ini, mungkin girohnya masyarakat Indonesia akan ada semangat lagi buat apa? Buat menggunakan teknologi tercanggih yang canggih di Indonesia lagi. Jangan sampai kita sebagai negeri ini rakyat ya, kita keterbelakangan lah. Kita harus menggunakan teknologi semakin tinggi teknologi. Jangan ada teknologi canggih kita abaikan. Ya walaupun kita menggunakan teknologi tinggi, kantong juga merogoh kocek sangat tinggi ya. Mudah-mudahan buat yang walaupun nggak ada di kantong kurang tebal, ya insya Allah rezeki pasti ada lah. Kita ke depannya jangan pesimis lah, kita harus optimis melakukan satu perkembangan, apalagi teknologi Indonesia kan sekarang makin berkembang. Jangan sampai teknologi udah berkembang kitanya makin ketinggalan. Jangan sampai kayak gitu. Gunakanlah fasilitas yang disediakan sama negara, jangan sampai fasilitas negara itu disia-siakan. Ya, tapi yang jelas tadi mengenai mobil listrik emang ini sesuatu yang baru dan emang kalau dibilang harga unitnya emang tadi ya lumayan merogoh kocek ya. Iya, lumayan banget. Cuman ya semua yang baru pasti kayak begitu. Kayak dulu zamannya waktu BlackBerry masuk, terus zamannya Android baru masuk gitu. Pasti banyak yang mahal-mahal gitu. Yang menurut kita mahal, tapi nanti berjalannya waktu mudah-mudahan di Indonesia industri mobil atau motor listrik semakin berkembang, bisa lebih terjangkau lagi buat masyarakat. Amin. Terus juga kan berbanding dengan kesiapan dari selain dari produsen, sumber daya listriknya juga harus kita persiapkan. Mudah-mudahan dari PLN juga akan lebih siap nih. Tapi PLN juga emang lagi menuju ke arah sana gitu. Biar mengembangkan mobil maupun motor listrik. Kayak tadi ada bis dari UI itu kan keren banget. Biasa banget, dari UI aja bisa itu. Gimana terus tadi saya lihat juga yang dari Mitsubishi itu Fuso truk listrik. Ada pakai listrik, itu yang luar biasa sekali. Ya. Terus tadi kita nyoba juga motor listrik ya, motor listrik juga enak banget, tarikannya kenceng, tarikannya instan, powernya instan.
ya worth it lah kalau buat keliling-keliling komplek itu enak banget ya. Iya. Tapi ya jangan sampai ini pemakai motor ini digunakan sama anak-anak yang di bawah umur. Nah itu Membahayakan karena Itu berbahaya. sistem gasnya itu terlalu menghentak gitu. Jadi menghentak terlalu lah, instan, terlalu terlalu instan instan. lah. Jadi takutnya pas lagi apalagi kayak ini model-model bahaya lah. yang skuter aja masih banyak anak-anak yang main, itu juga lumayan bahaya, apalagi ini motor listrik. Ya untuk teman-teman pekerja menghadapi era industri ini untuk elektrik sebenarnya sih nggak perlu banyak yang ditakutkan, karena emang sebenarnya sama lah mobil listrik maupun secara manufacturing sama aja. Menurut saya itu sama aja, cuman emang kita yang harus berbenah buat kesiapan ke sana buat memproduksi mobil listrik. Sebenarnya sih nggak terlalu nggak terlalu banyak berubah secara, apalagi kalau saya yang di body ya, body hampir semuanya sama, di assembling perakitan ya sama aja gitu, nggak beda jauh. Cuman emang dari segi ya bahan bakar yang digunakan emang dia pakai listrik gitu aja sih. Ya itu aja dari kami, semoga bermanfaat jalan-jalan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain kesempatan.